Silakan host ataupun MC-nya kita mulai, Erin. Ya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erinda Rahmadani dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Di sini saya selaku moderator. Baik, tidak memperpanjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul di acara Kantin Manajemen Keuangan Syariah Jilid 9 dengan tema mengubah paradigma saving society menjadi investment society. Baiklah teman-teman semuanya, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu kata sambutan dari Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah yaitu Ibu Epni Anita SE MESY. Kepada Ibu disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Novi Mubiarto ME. Selanjutnya yang terhormat Bapak Sekretaris Prodi Manajemen Keuangan Syariah yang selalu standby menghandle kegiatan kajian rutin Manajemen Keuangan Syariah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki jilid ke-9 dan seterusnya kepada seluruh mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Alhamdulillah sampai pada hari ini, pada detik ini di layar Zoom saya melihat sudah ada 87 partisipan. Ya, cukup banyak. Terima kasih atas apresiasinya. Sehingga pada kajian rutin yang ke-9 ini Ananda semua masih bisa hadir mengikuti kegiatan kantin MKS kita. Pada hari ini kita dihadiri oleh pemateri kita yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya, di mana Bapak pemateri kita yaitu Bapak Dr. Novi Mubiarto ME ini juga diamanahkan untuk sekarang menjadi Kepala SPI dan tentu sangat banyak sekali kesibukan yang beliau jalani. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, Bapak masih bersedia untuk mengisi kajian rutin Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Terima kasih Pak Novi. Di mana judul yang akan diangkat pada hari ini yaitu mengubah paradigma saving society menjadi investment society. Dan nanti di kajian rutin ini para mahasiswa akan mendapatkan sertifikat ya. Kemudian juga relasi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah nanti akan ada door prize. Jadi saya sangat senang, sangat bangga kepada seluruh mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah atas antusiasnya. Nah, sekarang udah sampai 93 partisipan ya. Terima kasih. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa kita tidak hanya duduk di ruangan mendengar pemaparan dari dosen, tetapi mahasiswa dituntut untuk aktif ya menggali ilmu. Salah satu ini dengan keaktifan kalian terus mengikuti kajian rutin kantin manajemen keuangan syariah, di mana ilmu yang didapat di kelas dengan mengikuti kajian rutin ini akan lebih diperjelas dengan tentunya dari narasumber kita
yang insya Allah sangat berkompeten di bidangnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Novi Mubiarto ME. Dan juga untuk para mahasiswa, nanti kan ketika mengikuti kajian rutin manajemen keuangan syariah ini, kalian akan mendapatkan sertifikat. Dan itu sangat penting nanti untuk salah satu persyaratan kalian akan kukerta. Itu ada namanya CU kurikuler. Kalau nanti nilai kalian tidak mencukupi, nanti nggak bisa kukerta. Tapi kalau rajin mengikuti kajian rutin, ya insya Allah nanti itu akan bisa mencukupi nilai kalian untuk mendaftar kukerta. Karena kukerta itu ada persyaratan kalian mengumpulkan sertifikat. Baik, dari saya sebagai Kapodi cukup sekian. Dan untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada MC dan semoga nanti semuanya bisa mengikuti sampai dengan selesai materi kita hari ini karena sangat menarik mengubah paradigma saving society menjadi investment society. Jadi gimana kita itu merubah selama ini hanya nabung, nyimpan, tapi bagaimana dana yang kita miliki itu bisa kita investasikan. Jadi jangan salah, mahasiswa itu sudah bisa loh mulai berinvestasi, tapi ya mulai dari skala kecil, ya lama-lama baru menjadi besar. Nah sekarang kita mulai dari proses penjabaran, bagaimana mengubah paradigma tersebut yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Novi Mubiarto ME. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Syahrizal ada yang ingin disampaikan, Pak? Dari Bapak cukup. Oke, Pak. Baik, teman-teman. Sampailah kita pada acara pokok kita, yaitu acara Kantin Manajemen Keuangan Syariah Jilid 9 dengan tema mengubah paradigma saving society menjadi investment society. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Novi Mubiarto SEME selaku dosen PEBI Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Ibu Epni Anita, SE, ME, SY ya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Ahmad Syahrizal, ME. Yang saya banggakan ya, ada di sini ketua tim dari kantin, Saudari Azah Fadilah, ya. Ada juga sekretaris dari kantin, Saudari Aceria Mega Putri, ya. Dan para mahasiswa ya, prodi MKS dan mungkin juga ada prodi yang lain, mudah-mudahan saja. Yang saya banggakan, puji syukur, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk ya berkumpul ya, walaupun di Zoom meeting ini untuk acara ya, saya anggap ini ada acara ilmiah lah ya terhadap kelompok studi ya daripada MKS ini atau acara dari kantin ya. Baik, saya sudah boleh share screen ya? Boleh Pak, silakan Pak. Iya. Ya, baik teman-teman, adik-adik mahasiswa di Manajemen Keuangan Syariah, sebagaimana tema kita hari ini adalah ya mengubah paradigma saving society menjadi investment. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Prodi tadi bahwa kita harus mengubah cara pandang kita selama ini ya dari masyarakat yang
gemar menabung, ya beralih ya, bertransformasi ya, menjadi gemar berinvestasi. Nah, itu inti dari topik atau judul dari materi saya pada hari ini. Nah, baik teman-teman, saya lanjut ya. Waktu kita belajar teori ekonomi atau makroekonomi, kita diperkenalkan bahwa pendapatan itu adalah fungsi daripada konsumsi itu fungsi dari pendapatan. Artinya ketika kita mendapatkan pendapatan digunakan untuk konsumsi. Nah, namun seiring dengan pertumbuhan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, tentu alokasi untuk konsumsi itu semakin mengecil, terutama untuk makanan. Itu sebagaimana yang disampaikan dalam teori ekonomi yang disampaikan oleh Ernest Engel pada tahun 1857. Dia mengatakan bahwa berdasarkan hukum ekonomi, bila selera tidak berubah, maka persentase pengeluaran makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Artinya semakin sejahtera suatu masyarakat, maka porsi ya bagian dari pendapatan yang dialokasikan untuk makanan akan semakin berkurang. Nah, semakin berkurangnya karena peningkatan pendapatan tadi, maka memunculkan opsi kedua. Jadi pendapatan tidak hanya habis dikonsumsi, tapi bisa dialokasikan untuk tabungan. Karena tidak semua pendapatan habis dikonsumsi. Maka kita punya peluang untuk menabung. Nah, ingat, tabungan juga adalah fungsi dari pendapatan. Artinya semakin tinggi pendapatan atau sejahteranya suatu masyarakat, maka porsi ya uang yang ditabungkan akan semakin tinggi pula ya, karena tidak habis dikonsumsi. Nah, pertanyaannya, apakah tabungan memberikan imbal hasil yang baik atau memadai? Nah, kita harus tahu konsep time value of money, nilai uang ya. Jadi nilai waktu dari uang, sebagaimana adik-adik pernah belajar ya, baik di manajemen keuangan, di matematika keuangan dan segala macam, itu ada prinsip nilai uang akan berubah seiring berjalannya waktu karena adanya tingkat suku bunga. Nah, ini kita nanti ya, bahwa suku bunga itu haram ya, itu nanti dulu, kita simpan dulu. Tetapi karena kita hidup di dunia konvensional yang belum 100% syariah, maka tetap tingkat bunga menjadi acuan dalam teori ekonomi ya, terutama di konvensional. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana menghitung future value ya. Jadi kenapa kita harus menghitung future value dari sebuah nilai uang sekarang? Ya karena berdasarkan waktu, nilai uang hari ini ya jauh lebih tinggi daripada nilai uang masa yang akan datang. Artinya ya present value ya, nilai uang di masa sekarang itu ya tentu harus bagaimana ya menyesuaikan dengan kondisi yang akan datang ya. Nah, kita harus bisa menghitung, salah satunya ya ilmu ekonominya adalah tentang future value. Nah, saya beri contoh ya, kita punya uang 100 juta ya, di sini 100 juta. Nah, ini rumusnya ya untuk menghitung future value itu present value dikali 1 ditambah I ini interest ya, tingkat bunga, T ini waktu. Jadi kalau kita punya contoh ya, kita punya uang 100 juta sekarang, kemudian kita ingin nabung dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga deposito itu sebesar 2,35%, maka berapa sih future value ya? Future value 1 tahun ke depan. Artinya berapa nilai yang akan kita dapatkan 1 tahun ke depan? Maka nilainya adalah 100
102 juta ya. 102.350.000. Jadi kalau hari ini kita punya uang 100 juta, sebetulnya nilai yang harus kita upgrade 1 tahun ke depan adalah sebesar menjadi 102,35 juta karena ada tingkat bunga ya. Artinya kita akan dapatkan keuntungan di tahun depan adalah sebesar 102,35 juta atau 2.350.000. Nah, jadi dengan present value di hari ini 100 juta, kalau kita tabung selama 1 tahun, kita akan mendapat apresiasi sebesar 2.350.000 1 tahun ke depan. Ya. Nah, apakah pertanyaannya lagi, apakah nilai ini adalah nilai yang profitable ya, artinya nilai yang menguntungkan? Tunggu dulu ya, karena tingkat bunga ya, dalam hal ini contohnya deposito, belum tentu memberikan imbal hasil yang profitable, yang reasonable, karena ada faktor inflasi. Jadi kenapa inflasi harus diperhitungkan? Karena menurut Irving Fisher bahwa instrumen keuangan dengan risiko rendah seperti perbankan, tabungan dan deposito tidak mampu memberikan return yang menutupi inflasi. Jadi kita dalam menilai future value uang kita ke depan jangan hanya melihat semata-mata tingkat bunga, tapi kita lihat juga berapa sih inflasi yang terjadi setiap tahun. Karena kalau tingkat bunga itu lebih besar, lebih kecil dari tingkat inflasi, maka sesungguhnya nilai uang kita secara real berkurang. Artinya keuntungan menabung sebetulnya nggak ada, ya, karena tergerus oleh nilai inflasi. Nah, coba kita lihat juga berdasarkan data empiris, ini hasil penelitian, tingkat inflasi selalu lebih tinggi dari suku bunga. Nah, kalau begitu berarti tabungan bukan menjadi sarana untuk mensejahterakan ya nilai investasi yang kita tanamkan di hari ini. Nah, untuk membuktikannya coba kita lihat realitasnya, kita pakai rumus dari Fisher Effect ya. Dia membuat rumus yang sangat sederhana di mana imbal hasil nominal sama dengan imbal hasil sesungguhnya ditambah inflasi. Jadi kita punya contoh ya. Misalnya ini ada BCA dengan imbal hasil nominal untuk tabungan 0,08%. Kemudian kalau kita mendepositokan, dia kasih tingkat bunga 2,35%. Lalu pertanyaannya, dengan inflasi 1,87%, ini real ya. Saya coba data real di tahun 2021 kemarin. Pertanyaannya, apakah seorang yang menyimpan uang di tabungan dan deposito berada pada imbal hasil yang menguntungkan ya, atau sesungguhnya yang diperoleh? Nah, berdasarkan rumus dari Fisher Effect ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tabungan tidak memberikan imbal hasil yang return yang baik. Malah sebetulnya nilai uang kita berkurang kalau kita nabung. Dengan asumsi tingkat tabungan tingkat bunga 0,08% ini ya. Ya, dengan inflasi 1,87%. Maka imbal hasil sesungguhnya yang kita terima adalah minus. Jadi sesungguhnya nilai daya beli uang kita yang kita terima itu dari hasil menabung itu berupa tingkat bunga yang kita terima sebesar 0,08% itu sesungguhnya rugi. Kenapa? Karena ada nilai inflasi yang lebih tinggi.
Izin Pak Nopi, maaf memotong. Ya, Mohon maaf nih teman-teman yang lain, slide-nya jalan nggak di sana? Halo Enggak, Pak. peserta. Enggak, Pak. Ini Pak, iya, jadi slide-nya itu nggak gerak gitu Pak, nggak jalan. Seperti sampai Bapak materi yang Bapak sampaikan. Sudah. Iya ya, susah juga kalau gitu ya. Iya, jadi dari Sudah tadi mereka jalan. nyimak. Coba di slide-nya di next Pak. Nah, Oh, sudah Pak, sudah. oh, berarti saya harus ulang dikit ya. Tadi enggak jalan ya? Itu tadi enggak Pak. Ulang dikit, Pak. Di time value sudah jalan tadi? Enggak Pak, tadi di awal aja Pak, nggak ada jalan sama sekali Pak dari awal. Waduh, sekarang udah jalan? Tapi udah Jalan, masuk ke Pak. BC tentang contoh Bank BCA tadi. Time value sudah jalan ya? Udah Pak ini. Oke. Oke ya. Jadi saya ulang lagi ya. Sebagian ya kita harus tahu time value of money, nilai ya, nilai waktu daripada uang yang kita miliki. Kenapa? Karena nilai uang hari ini akan jauh lebih rendah ketimbang nilai uang yang akan datang. Kenapa? Ya karena ada inflasi. Nah, untuk itu kita harus menghitung salah satunya present value ya dari sebuah kegiatan investasi yang akan kita lakukan. Artinya kemana uang kita akan kita investasikan, apakah ke tabungan atau investasi di sektor real atau saham dan segala macam, kita harus lihat present value-nya. Ya, salah satu cara ya, salah satu caranya adalah melalui present value, artinya melalui teknik time value of money. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita punya uang 100 juta, kemudian kita depositokan dengan tingkat bunga 2,35%, berapa sih future value atau nilai ya yang akan kita dapat, return yang akan kita dapat ke depan? Uang kita akan menjadi berapa? Uang kita akan menjadi 2.350.000 rupiah. 3.500.000 rupiah. Artinya kita akan mendapatkan return sebesar 2.350.000 rupiah. Sorry. Ada musik. Halo. Siapa ya? Azza tolong di-mute Azza. Iya. Oke, sudah Pak. Iya. Jadi salah satu teknik sederhana untuk menghitung nilai uang kita di masa yang akan datang terhadap investasi atau apapun yang kita lakukan, baik itu di bank ya, baik itu di real maupun di saham dan obligasi dan segala macam, kita bisa pakai ya, kita pakai konsep time value of money ya. Caranya misalnya kita bandingkan dengan suku bunga. Suku bunga ini bisa tabungan, deposito ya. Ini kebetulan saja contohnya adalah deposito. Jadi kita akan dapatkan nilai ya sebanyak 2.350.000 per tahun kalau kita investasi di deposito, di tabungan ya, deposito. Oke, saya lanjut. Reno apa? Bisa di Oke, saya lanjut. Bisa saya lanjut ya? Bisa. Oke. Siap, bisa Pak Nopi. Iya. Oke. Nah, ketika kita memakai konsep dari time value of money, ada kekurangannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat laju inflasi. Ya, dia hanya melihat bagaimana return didapat dari sebuah investasi. Padahal, ya, nilai uang di masa akan datang itu akan semakin menurun seiring dengan laju inflasi. Maka kita harus memilih sektor investasi yang laju returnnya atau return of investment-nya lebih besar dari laju inflasi. Nah, salah satunya bagaimana saya mencontohkan dengan melihat Fisher effect. Ya, kita melihat investasi. Contohnya
ketika kita menabung atau deposito. Kalau menabung dengan bunga 0,08%, kalau deposito dengan bunga 2,3%. Lalu inflasi tahunan sebesar 1,87%. Apakah tabungan menguntungkan? Ternyata tidak. Ya, malah kita sebetulnya realnya rugi ya, nilai ya, nominal return yang kita dapat itu sesungguhnya minus 1,7%. Tapi kalau kita deposito dengan tingkat bunga 2,35%, maka kita masih untung, tapi untung kita kecil. Ya, tapi alhamdulillah masih untung, artinya 0,48%. Ya, tapi 0,48% tentu nilai keuntungan yang sangat kecil, ya, walaupun masih untung, ya, walaupun masih untung. Nah, artinya saya ingin merubah konsep paradigma kita bahwa sesungguhnya instrumen tabungan dan baik itu deposito, giro itu memberikan tingkat imbal hasil yang kecil. Nah, maka kalau kita diajarkan menabung pangkal kaya, saya kira nggak mungkin, ya, impossible, ya, impossible. Kita harus merubah mindset kita, ya, menjadi seorang investor. Kenapa? Karena ilustrasi gambar di sini ya, bahwa laju inflasi lebih cepat dari tingkat bunga yang diberikan dari hasil tabungan, sehingga kita harus mencari kendaraan yang lebih cepat mendatangkan return lebih besar. Namanya adalah investasi. Ya. Jadi make your money grow, ya. Jadi buat uang kamu berkembang lebih cepat. Don't let inflation eat your money. Jadi jangan biarkan inflasi menggerus ya atau memakan uang Anda. Kemudian lakukan rekonstruksi pola pikir ya dari saving ke investment. Ya, lalu tanamkan picture needed ya. Picture needed itu adalah bahwa masa depan harus lebih baik. Jadi seorang investor itu harus punya picture needed, ya, punya tekad dalam hati dan pikirannya bahwa masa depan harus lebih baik dari hari ini, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi investment society yang terdidik atau literal? Maka kita harus memperkuat ya knowledge dan skill sebelum kita melakukan investasi. Jadi persiapkan diri Anda ya dengan pengetahuan dan skill sebelum Anda memulai sebuah kegiatan investasi. Nah, caranya adalah tingkatkan literasi keuangan Anda. Nah, hari ini adalah salah satu bagaimana kita berupaya meningkatkan literasi keuangan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian secara makro. Saya punya waktu berapa ya, Azah? Sorry. 30 menit, Pak. Berapa? Jam, oh ya, nanti diingatkan ya. Iya, Pak. Iya, ini slide yang berikutnya tentang gambar 2 ini bisa terlihat? Ada, Pak. Oke, kalau bisa terlihat saya lanjut. Lalu pertanyaannya, investasi yang mana yang mendatangkan return yang paling tinggi? Ya, kalau berdasarkan materi yang diolah dari TOT Pasar Modal Syariah tahun 2017 dalam Pedriansah, saya melihat bahwa di sini di kurva ini bahwa sektor real memang mempunyai imbal hasil yang paling tinggi. Ya, tetapi sektor real membutuhkan ya banyak energi. Ya, karena apa? Sektor real ini contohnya Anda membuat KP, Anda membuat usaha apa ya, yang real itu, Anda mendirikan perusahaan apa, tentu butuh modal, butuh keterampilan, butuh waktu yang panjang ya. Apalagi memulai, tentu akan berat. Tapi memang tingkat keuntungannya tinggi. Ya karena gini, moto dari sebuah investasi itu kan jelas, ya, high return, high risk. Ya, memang kalau kita berusaha sendiri di sektor real, tentu resikonya paling tinggi. Ya, waktu paling banyak harus kita habiskan. Nah, yang paling
menguntungkan juga, tapi dengan return yang tinggi juga adalah saham. Ya, selanjutnya ada reksadana. Ya, reksadana ini kita, ya, lebih simpelnya ini kita mempercayakan ya sejumlah dana kita pada manajer investasi. Jadi kita tidak mengelola sendiri seperti saham, tapi kita mempercayakannya ke manajemen investasi atau perusahaan yang mengelola dana kita, namun kita menerima returnnya atau bagi hasilnya. Nah, kalau tadi deposito dan tabungan itu masuk dalam kategori tabungan, ya. Jadi semakin rendah tingkat return, semakin rendah risiko. Itu hal yang sangat wajar dalam sebuah investasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita ingin return yang tinggi tapi risiko juga mampu kita kendalikan? Nah, ya salah satunya lewat memperkuat literasi ya, knowledge and skill kita terhadap wilayah investasi yang akan kita jadikan tempat kita berinvestasi. Baik teman-teman, ada di MKS, saya mencontohkan hari ini ke instrumen investasi yang lebih moderat, yaitu saham. Ya, saham. Kalau yang lain nanti ya tentu butuh waktu lebih panjang. Nah, kita fokus ke hari ini yang saham. Ya, oke. Apa saja faktor yang kita pertimbangkan ketika membeli sebuah saham? Pertama tentu adalah valuasinya. Ya. Karena dalam prinsip membeli saham itu beli pada saat murah, ya, jual pada saat mahal. Atau beli, ya, kita membeli pada saat harganya wajar atau under value, supaya kita mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih baik ke depan. Karena ketika kita investasi saham itu ada setidaknya dua keuntungan yang kita harapkan. Pertama adalah capital gain-nya, selisih dari nilai beli dan nilai jual. Kemudian tentu dividennya, yaitu kemampuan perusahaan membagikan profit yang didapatkannya dari usaha. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat adalah kinerja perusahaan. Nah, kinerja ini bisa kita lihat salah satunya dari aspek pertumbuhan, profitabilitas, kondisi utang, dan lain-lain. Kemudian yang penting sekali juga adalah likuiditas saham itu sendiri. Jadi jangan hanya membeli saham yang murah tapi susah untuk dijual. Ya, tapi jadi harus membeli yang harganya ya bagus, tetapi juga mudah untuk dijual. Kemudian tentu faktor kualitatif. Nah, saya mempersingkat waktu lebih cepat, kita kembali ke sini. Pada kenyataannya, coba lihat di kurva nomor 1 ya, di kurva yang linier ini, itu adalah harga wajar dari saham, sesuai dengan nilai intrinsiknya. Tapi kenyataannya, harga saham itu bersifat volatilitas, tidak berjalan linier. Ya, kalau dia berjalan secara linier berarti dia sesuai dengan harga wajarnya, tapi kenyataannya kok harga saham itu berfluktuasi atau sifatnya volatilitas. Ya, sesuai dengan harga pasarnya kok bervolatilisasi ya atau berfluktuasi. Iya. Kenapa harga saham itu bisa tidak sesuai dengan harga realnya atau nilai intrinsiknya? Karena dinamika harga saham itu dipengaruhi juga oleh emosi pasar. Ya, tidak hanya prospek dan kinerja perusahaan. Jadi kalau harga pasar itu berbanding lurus dengan prospek dan kinerja perusahaan, tentu harga wajarlah yang menjadi patokan. Tapi dinamika dan emosi pasar ikut mempengaruhi harga pasar sehingga harganya kadang-kadang under, kadang-kadang over. Nah, jadi tadi kan prinsip bagaimana membeli saham yang bagus, Pak. Lihat pada saat harganya murah atau harganya under value. Ya, tentu kalau kita
lihat pada kurva yang kedua sebelah ini, berarti membelinya pada saat terendah, jualnya pada saat tertinggi. Nah, persoalannya kan kita tidak punya informasi yang utuh. Kapan harga terendah terlaksana, kapan harga tertinggi? Ya kan? Persoalannya kan itu. Nah, makanya kita tidak bisa selalu ingin punya prinsip membeli pada saat terendah, menjual pada saat tertinggi. Kalau memang bisa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka kita cukup melihat harga wajarnya. Ya, jadi kita berpedoman pada harga wajar. Salah satu untuk melihat harga wajar itu salah satunya adalah price earning ratio. Ya, jadi kita bisa melihat dari rasio dari price earningnya, ya. Nah, ini rumusnya, ini adik-adik saya kira sudah tahu, tapi kategorinya semakin rendah maka semakin murah, ya, under value. Tetapi jangan pula bahwa sesuatu perusahaan yang under value itu selalu bagus, itu nggak boleh juga, ya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang profitable, ya, punya kapitalisasi besar, kemudian tingkat keuntungannya bagus, itu biasanya pernya tinggi. Nah, tetapi bagaimana ya kita membeli saham pada harga yang moderat, ya. Nah, berapa harga moderat dari PER? Ya, itu sebetulnya sangat relatif. Tapi ahli mengatakan itu 15 kali sampai 18. Ya, 15 sampai 18 kali itu masuk harga yang ideal. Artinya masih bisa menguntungkan. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi krisis, maka ambil nilai 15. Tapi kalau dalam kondisi ekonomi sedang normal boleh, ya, threshold-nya sampai 18. Nah, kalau contoh di sini 5 kali. Nah, kalau 5 kali tentu harga sahamnya masih sangat under value, jadi sangat murah, ya, sangat murah. Tetapi sangat murah jangan langsung Anda beli, karena sangat murah bisa saja karena kinerjanya buruk, atau sahamnya tidak diminati, atau utangnya banyak. Jadi tidak boleh hanya melihat price earning ratio semata, harus melihat, ya, kondisi secara komprehensif, baik itu pertumbuhannya, ya, kinerja keuangannya maupun struktur modalnya, ya, artinya utangnya berapa. Jadi tidak boleh kita hanya melihat satu indikator lalu kita memutuskan untuk investasi. Nah, selain PER yang kita lihat, kita juga bisa melihat price book value-nya, ya, price book value, nilai bukunya. Ya, semakin rendah nilai buku tentu semakin under value, artinya semakin bagus kita membelinya pada saat itu. Tetapi lagi-lagi tidak boleh kita melihat secara parsial, kita harus melihat secara komprehensif. Jangan-jangan, ya, nilai bukunya rendah, rasio nilai bukunya rendah, ya karena utangnya banyak. Sebagaimana fair tadi, atau kinerja perusahaannya memang nggak bagus sehingga nggak menarik, sehingga harganya rendah, nilai bukunya rendah. Nah, kalau contoh di sini 0,15 kali berarti harganya sangat rendah karena di bawah 1. Artinya harga sesungguhnya itu jauh lebih tinggi dari nilai bukunya. Maka bisa kita ambil kesimpulan harga saham PT ABC pada kondisi contoh ini masih sangat murah, ya, atau under value. Pertanyaannya, berapa sih nilai ideal dari price book value? Ya, kalau kinerja perusahaannya bagus, maka biasanya nilai price book value-nya di atas 1. Tapi apakah di atas 1 itu over value? Iya. Tapi apakah selalu nilai yang over value itu buruk? Ya tidak juga.
Ya, tidak juga. Tapi apakah dia mahal ketika dibandingkan dengan nilai di bawah 1? Iya. Tapi apakah kinerjanya juga buruk untuk dibeli? Ya, belum tentu. Ya, jadi lagi-lagi saya mengatakan ini hanya satu indikator. Kita tidak boleh melihat secara parsial, tapi kita harus melihat secara komprehensif. Jadi kalau price book value-nya di bawah 1 itu ideal. Ideal ya, murah. Maksud ideal ini murah. Tapi kalau di atas 1 itu berarti over value, relatif lebih mahal. Tetapi jangan pula dimaknai bahwa ketika lebih dari 1 lalu perusahaan itu tidak bagus karena harga nilai bukunya mahal daripada nilai bukunya, arti nilai real sahamnya mahal. Ya, mahal dan tinggi dan rendahnya nilai price book value itu relatif, dia hanya menjadi salah satu ukuran dari sekian banyak. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya, karena ini baru dari aspek dari aspek apa tadi yang saya jelaskan ini, aspek valuasi ya. Iya, dari aspek valuasi. Sungguhnya nanti ada aspek pertumbuhan dan ROE, tapi saya persingkat aja ya. Ya, Pak, kalau kita price book value itu 1, itu ini pertimbangan lain ya. Kalau tadi di bawah 1 berarti dia under value, kalau di atas 1 dia over. Tapi ada pertimbangan lain yang bisa juga kita jadi rujukan ya, dari sumber Teguh Hidayat mengatakan bahwa kalau PBB-nya 1 ketika return on equity-nya 10%, maka itu wajar. Tapi jika return on equity-nya 20%, maka price book value wajarnya adalah 2 kali. Kalau ROE-nya 30%, maka price book value-nya 3 kali, itu wajar. Kalau ROE-nya 40%, maka sebetulnya tidak bisa ditentukan lagi, karena apa? Sangat jarang ada perusahaan yang ROE-nya di atas itu. Tapi intinya begini, maksud saya, berdasarkan pendapat Teguh Hidayat ini, maka return on equity 10%, 20%, 30% ya menyebabkan nilai price book value-nya di atas 1, bahkan sampai 3, tetap dianggap wajar ya kalau sebuah perusahaan mampu menghasilkan profit yang lebih tinggi dari penggunaan modal ya atau equity yang dia punya. Jadi selama perusahaan mampu memanfaatkan modal yang dia terima ya untuk menghasilkan profit sampai ke 30%, price book value dengan nilai 3 kali lipat tetap ya menjadi harga yang wajar dan bisa kita rekomendasi untuk membeli saham tersebut. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Sedikit lagi, ini saya persingkat saja. Saya langsung ke salah satu selain valuasi atau nilai relatif atau nilai dari harga saham, kita juga boleh melihat 3 pertumbuhan. Ini sangat penting ya. Jadi selain harga saham, yang perlu sekali kita lihat itu kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Ya, mampu dia berkembang. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dari penjualan ya, pertumbuhan penjualan perusahaan yang saya kasih contoh ini misalnya ya, itu ada di 11,1%. Ya, rumusnya present ini kan ini ya 100 dikurang dengan 90 pas ya, nilai pas nilai sebelumnya dibagi dengan pas 190 dikali 100, maka akan dapat 11,1%. Kemudian di sini lagi di sini juga kita lihat pas di pertumbuhan laba kotor ya, pertumbuhan laba kotor ada di 9,1%. Kemudian pertumbuhan laba operasi ada di 12,9%. Kemudian pertumbuhan laba bersih ada di 9,1%. Nah, dari angka ini apa yang bisa kita maknai? Ya, yang bisa kita maknai 11,1% ini adalah bahwa omset penjualan ya perusahaan itu mampu tumbuh 11,1%. Ya, berarti ya omset penjualan perusahaan ini mampu tumbuh 11,1%. Kemudian laba kotornya 9. Nah, ya yang penting kita tahu juga bahwa
laba kemudian ada nih di sini ada laba operasi adalah 12,9%. Laba operasi ini kan lebih besar dari laba kotor ya. Lebih besar dari laba kotor. Artinya bagus. Jadi kita bandingkan dengan laba operasi dengan laba kotornya. Kalau dia masih lebih besar dari laba kotor, berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus dalam menekan atau mengelola biaya operasionalnya. Ya. Nah, kita lihat juga laba bersihnya 9,1%. Artinya perusahaan ini masih untung ya. Perusahaan ini bertumbuh ya, bertumbuh artinya bertumbuh. Ya, tapi kalau ini nanti minus, nah berarti dia regresor artinya dia nggak tumbuh ya. Jadi perusahaan itu nggak bagus pertumbuhannya. Tapi kalau selama ini positif, maka artinya perusahaan ini tetap bisa bertumbuh. Ya, oke. Saya lebih persingkat lagi. Selanjutnya, selain pertumbuhan, kita juga lihat kemampuan perusahaan menghasilkan profit. Nah, profit bisa kita lihat salah satunya dari return on asset dan dari return of equity. Ya, berapa nilai return of asset yang ideal? Itu biasanya di atas 5,98%. Lalu berapa return on equity yang ideal? Itu biasanya di atas 8,32%. Nah, sekarang berdasarkan contoh ini, return on asset dari perusahaan yang kita jadikan contoh ini, perusahaan apalah namanya ya, A, itu 10%. Ideal nggak? Ya, sudah ideal karena di atas 5,98%. Apa artinya 10% ini? Bahwa dengan aset 100 miliar, perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 10%. Berarti 10 miliar per tahun. Ya, 10 miliar per tahun. Kemudian kalau ini berarti perusahaan mampu mendapatkan dana pemegang saham atau ekuitas sebesar 40 ya, miliar. Ya, 40 miliar per tahun. Ya. Jadi dengan nilai apa ya? Nilai ROA 10% juga dapat kita artikan bahwa setiap Rp1 total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu turut berkontribusi menciptakan 0,1 rupiah laba bersih. Jadi cara kita menginterpretasi angka 10% ini bisa seperti yang ada di slide, bisa juga bahwa setiap Rp1 dari total aset yang kita miliki atau perusahaan miliki mampu berkontribusi menciptakan 0,1 rupiah laba bersih. Nah, itu ya. Artinya bagus ya, bagus. Tetapi kalau semakin tinggi tentu semakin bagus. Ya, kalau 25% selain bisa kita maknai sebagai kemampuan memanfaatkan dana pemegang saham, kita juga bisa mengartikan bahwa setiap Rp1 ekuitas ya, ekuitas atau modal dari pemegang saham itu turut berkontribusi menciptakan 0,25 rupiah ya laba bersih. Nah, itu juga bisa. Jadi dalam menulis tesis atau skripsi itu kita bisa memberi argumentasi lebih dari nilai return on asset atau nilai return on equity. Ini maaf ya, ini return on equity ya, bukan ROA nih. Saya salah ketik nih. Ini ROE ya. Oke, saya kira saya lanjut sedikit lagi. Selanjutnya selain kemampuan ya, selain harga yang menjadi pertimbangan tadi, kemudian pertumbuhan dari sebuah kegiatan usaha, serta kemampuan perusahaan menghasilkan profit, yang harus kita pertimbangkan dalam membeli saham, juga kita harus melihat rasio utangnya. Ya, salah satunya melalui debt to equity ratio. Ya, debt to equity rasionya. Ya, semakin banyak utang perusahaan, tentu beban perusahaan itu semakin tinggi untuk membayar bunga. Ya, maka tentu tingkat keuntungan atau dividen yang akan diberikan, sharing profit yang akan diberikan kepada pemilik saham akan semakin kecil ya, semakin kecil. Jadi DER yang bagus itu berapa sih? DER yang ideal itu adalah
kecil dari 1. Nah, kalau contoh yang di sini, DER-nya adalah 1,5 kali. Artinya, perusahaan ini memiliki jumlah utang sebesar 1,5 kali lebih besar dibandingkan dengan total ekuitasnya atau total dana pemegang sahamnya. Nah, kalau dia semakin besar DER-nya, maka ya, kalau sebuah perusahaan itu terjadi valid atau bangkrut, maka ya sebagian dana investor yang sudah menanamkan kemungkinan tidak dapat dikembalikan karena nilai aset yang dia miliki itu ya nilai utangnya itu begitu besar. Jadi kewajibannya terhadap kreditor itu akan diutamakannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalau ada sisanya tentu untuk investor. Jadi ada kemungkinan investor ya tidak mendapatkan kompensasi atas bangkrutnya perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, tingkat solvabilitasnya atau leverage-nya menjadi sangat rendah. Ya, jadi hati-hati juga ya. Ya, hati-hati juga melihat utang tetap menjadi struktur modal tetap menjadi acuan ketika kita memilih saham. Yang terakhir, tentu kemampuan perusahaan menghasilkan dividen. Ya, jadi karena kita membeli saham itu tujuannya bagaimana mendapatkan capital gain dari selisih harga. Yang kedua tentu bagaimana mendapatkan dividen ya selama berinvestasi di saham. Maka ketika kita membeli saham, lihat track record dari kemampuan perusahaan itu membayar dividen. Ya, jangan salah ya. Dalam meneliti dividen yield atau rasio dividen yang dikasih kepada kita lihat juga beberapa tahun sebelumnya. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa perusahaan itu secara kontinu betul ya mampu memberikan saham keuntungan bagi hasil yang periodik ya. Artinya sustainable. Jangan hanya sifatnya insidental, hanya tahun ini dia mampu, tahun belakang nggak bisa. Artinya tingkat kontinuitas atau konsistensi dari sebuah perusahaan membayar dividen itu juga penting. Maka lihat data historisnya beberapa tahun ke depan dari dividen yield-nya. Ya, jadi itu penting harus kita lihat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya kira saya serahkan kepada moderator. Mungkin ada diskusi, tetapi kalau enggak ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mohon maaf ya slide-nya kepanjangan ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Tetapi memang ini hanya sebagian ya. Sebagian indikator yang bisa kita jadikan ya, di samping banyak indikator lain ya, terutama dari aspek kualitatif ya. Ya, salah satu aspek kualitatif adalah integritas dari perusahaan itu ya. Integritas, kinerjanya ya, komitmennya, nilai perusahaan ya, brand image dari perusahaan itu juga penting ya. Makanya kenapa saham di LQ45 itu ya nilai perusahaannya tinggi-tinggi ya, karena punya brand image dan kemampuan menghasilkan profit yang juga stabil dan konsisten. Ya, jadi saya serahkan kepada nggak apa-apa, Pak. Tapi ini ya Pak, poin intinya tersampaikan dan dapat kami ambil juga kan Pak, bagaimana kita mengubah paradigma saving society menjadi investment society tadi. Silakan, Erin. Ya Pak. Baik teman-teman, itu tadi merupakan materi yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Nopi Mubiarto. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan soal materi yang tadi, boleh ditanyakan. Ada yang ingin bertanya?
Silakan, ayo teman-teman. Ini ada nih si Safar ini nih, ini salah satu anggota KSPM nih. Silakan Safar. Ya, Atau yang lain KSPM silakan. nanti saya yang belajar. Safar ini sekarang banyak Pak ikut kegiatan-kegiatan pasar modal, Pak, ikut ini juga apa event-event lomba-lomba itu Pak. Iya. Seharusnya Safar jadi pemateri ini. Jadi kayaknya mau diplot jadi penerus Yopa Pak. Oh iya iya. Iya. Ya. Silakan. Ayo siapa yang mau bertanya silakan. Silakan dibuka ini mute-nya. Atau mau raise hand atau di kolom chat juga boleh, silakan. Iya. Mungkin malu ya. Ya, atau materinya membingungkan sehingga nggak ngerti gitu. Ya seharusnya Safar, nggak ngerti. silakan Safar. Ini ada Pak Safar Pak, raise hand. Silakan Safar. Baik Safar, jangan sulit-sulit Pak Safar. Ya. Oke Safar. Wakil ya wakil Silakan. Safar. Wakil KSPM Pak. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau nanya Pak tentang cara membeli saham perusahaan yang terbuka, yang tertutup itu Pak gimana Pak? Itu kan seperti Pertamina gitu. Itu Pak belinya. Terima kasih Pak. Gimana? Safar, saya nggak ngerti kalau perusahaan yang sudah go public ya terbuka lah. Ya pasti dia sudah IPO. Maksud pertanyaannya saya bingung. Maksudnya gini Pak, di mana kita bisa berburu umum di perusahaan Pertamina? Itu nggak boleh. Apa ya? Enggak sesuai umum. Azah, Gimana? mungkin yang lain di-mute-kan dulu Azah. Iya. Nah, silakan Safar Ya mohon lanjutkan. maaf Safar, saya terakhir nggak kedengaran terlalu. Coba ulang lagi. Ya, Pak. Ini Pak, saya mau bertanya tentang bagaimana kita, kan itu udah ada tuh, kalau membeli saham yang terbuka itu kan sudah IPO. Nah, bagaimana jika kita membeli atau investasi di perusahaan yang tertutup, seperti perusahaan Pertamina, seperti itu Pak? Iya. Kalau saya nggak salah Pertamina itu udah go public ya. Coba kita lihat di saham Pertamina itu. Belum go public, Sabar? Belum Pak. Pertamina Ya itu kalau belum go public ya nggak bisa lah. Artinya kan dia murni pemerintah. Belum dibuka untuk bisa investor dari luar untuk berinvestasi. Ya kecuali dia perusahaan sudah go public, baru kita bisa berinvestasi di situ. Ya. Dan juga gimana Pak? Perusahaan yang tertutup itu bisa terbuka atau go public, Pak? Apakah ada syarat-syaratnya? Iya, tunggu ada telepon nih. Ya saya kira kalau prosedur bagaimana perusahaan menjadi dari tertutup, artinya dari saham yang tertutup menjadi terbuka untuk bisa dimiliki oleh semuanya, ya tentu dia harus menjadi saham yang go public. Nah kalau prosedurnya saya tidak terlalu menguasai bagaimana sebuah perusahaan bisa berubah menjadi perusahaan go public. Saya kira bisa dilihat dari banyak referensi ya, aturan. Saya kira hari ini lebih kepada bagaimana ya. Kalau itu kan sangat teknis ya. Tentu saya tidak terlalu punya pengetahuan yang banyak bagaimana merubah perusahaan dari tidak go public
menjadi go public tentu bisa dibaca dalam literatur dan referensi yang lain. Nah itu, ya mohon maaf Safar, saya enggak bisa jawab itu. Ya, bagaimana menjadi perusahaan yang go public itu saya kira di googling juga bisa lah, ya prosedurnya. Ya itu mohon maaf saya. Mungkin yang lain bisa menjawabnya. Mandi dulu ya. Ya, sambil mempersiapkan yang lain ya, ini teman-teman pertanyaannya ataupun diskusinya. Itu siapa? Kita hari ini temanya lebih kepada bagaimana mengubah paradigma cara berpikir ya, konsep yang mulanya kita saving society menjadi investment society. Ini mungkin Pak, karena Sapar ini memang banyak kegiatan di pasar modal, jadi lebih ke sana nanyanya. Karena begini Pak Zarijal, esensinya iya, kan seolah-olah Pak Sapar ini punya perusahaan yang mau di go publikannya. Nah saya kira hari ini materi kita nggak sampai segitulah. Ya esensinya juga jauh. Untuk apa juga gitu. Nah toh kita belum punya perusahaan yang mau kita go publikkan. Yaitu biarlah urusan kita hari ini adalah bagaimana perusahaan yang sudah go public, kita memilihnya mana yang terbaik untuk diinvestasikan. Nah, saya kira fokus ke situ lebih bagus apa? Iya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Putri Amelia. Ya, silakan. Pertanyaannya, semisal saya memiliki sebuah PT atau CP ekspor impor hasil bumi, saya ingin melakukan suatu kerjasama dengan perusahaan lain. Sistem bagi hasilnya itu apakah termasuk investasi atau tidak, Pak? Itu, iya. Pak, pertanyaan. Iya, ya. Jadi investasi itu bukan hanya dilihat dari sistem bagi hasilnya, tapi kita lihat definisi umum dari investasi ya. Investasi itu suatu kondisi di mana kita menanamkan ya, baik itu tenaga, uang kita untuk mendapatkan ya return yang lebih besar di kemudian hari. Jadi apakah sebuah kegiatan itu dianggap investasi dengan tidak, bukan hanya semata-mata di sistem bagi hasilnya, tapi adalah kemampuan sebuah kegiatan itu menghasilkan return yang lebih besar dari nilai investasi yang kita tanamkan hari ini. Makanya pernah ditanyakan bahwa apakah beli motor itu Pak investasi? Ya saya kira enggak, karena definisinya bagaimana ya sumber daya yang kita investasikan hari ini dapat memberikan return yang lebih besar di kemudian hari. Nah kalau kita beli motor hari ini 15 juta, kemudian kita jual di 3 tahun ke depan 5 juta, itu bukan investasi. Ya. Tapi ketika kita beli aset hari ini atau kita investasikan di bidang sektor real hari ini, kemudian dengan harapan kita mendapatkan return yang lebih besar di kemudian hari, itu baru namanya investasi. Jadi kalau bagi hasil itu hanya sistem dari dari tata kelola sebuah perusahaan. Ya. Dia bagian dari tata kelola. Tapi inti daripada bahwa sebuah kegiatan itu dianggap investasi atau tidak ketika dia mampu menghasilkan return yang lebih besar daripada sumber daya yang kita investasikan pada hari ini. Ya, itu yang mungkin bisa saya jawab untuk Putri Amelia. Ada satu lagi nih Pak, pertanyaan Pak. Iya. Dari Erwin Chandra Pratama. Hmm. Seberapa signifikan korelasi antara sekuritas yang ideal dengan kasus manipulasi pasar terhadap fluktuasi yang mempengaruhi sustainable investasi bagi para investor, dan sebutkan sekuritas apa yang bisa menjadi pertimbangan dari analisa fundamental tadi. Sekian, terima kasih Pak. Ya, coba ulang lagi. Coba manipulasi. Manipulasi. Apa pertanyaan, coba ulang dikit. Dari Erwin Pak, di room chat Pak. Oh, di room chat ada. Coba saya lihat. Ini Erwin ya.
seberapa signifikan korelasi antara sekuritas yang ideal dengan kasus manipulasi pasar. Iya, intinya ya, sebuah sekuritas yang ideal itu tentu harus dilihat dari banyak indikator. Ya, jadi kinerja dari sebuah perusahaan yang bagus itu lagi-lagi saya katakan kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak boleh dari satu sudut pandang saja. Pertama tadi sudah saya jelaskan. Ya, salah satu yang bisa menjadi acuan adalah bagaimana nilai dari harga sahamnya, wajar atau tidak. Ya, karena apa? Karena kalau kita membeli saham dengan harga yang sangat mahal, ya, tentu kemungkinan kita mendapatkan gain, ya. Gain atau ya, gain itu tentu sulit karena kita menjual untuk lebih mahal lagi kan itu sesuatu yang akan sulit. Tetapi ada kemungkinan menjual lebih mahal lagi, ya ada. Karena apa? Karena memang pasar itu tidak hanya bergerak berdasarkan dengan tadi yang saya katakan tadi, tidak berdasarkan fundamental dari kinerja perusahaan saja, tapi harga dari harga saham itu sering berfluktuasi dan berjalan secara volatil, ya, tidak beraturan karena ada aspek irasionalisasi pasar. Artinya ada shock, ya, bisa ada kepanikan, ya, panik buyer, ya, karena ada masalah tertentu, misalnya ada isu macam-macam politik dan segala macam, ya, namanya panik buyer. Jadi orang membeli karena kondisi dan menjual karena kondisi tertentu yang sebetulnya tidak rasional. Nah, itu juga mempengaruhi harga. Jadi bagaimana membedakan perusahaan yang kinerjanya bagus, layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, ya salah satu yang saya jelaskan tadi. Lihat kemampuan dia bertumbuh, ya. Lihat kemampuan dia menghasilkan profit, lihat struktur modalnya, ya. Struktur modal leverage atau solvabilitasnya, ya. Porsi hutangnya bagaimana? Karena semakin banyak hutang, ya, daripada modal sendiri tentu akan menjadi beban. Tetapi utang yang banyak, tapi kalau kemampuan profitnya lebih jauh lebih tinggi juga nggak apa-apa, ya. Tapi juga lihat dari kemampuan dia memberi dividen atau share keuntungan untuk kita, menjanjikan atau tidak. Nah, seterusnya lihat di aspek-aspek kualitatif yang saya jelaskan tadi, yaitu integritas dari manajemen, brand image, ya, kinerja perusahaan itu. Ya, dasar hukum, legalitas dan segala macam aturan pemerintah juga menjadi dasar kita dalam menilai sebuah perusahaan. Jadi apalagi pertanyaannya ini agak panjang nih, kayaknya pertanyaannya ini copy paste dari Google ini. Ya. Ya. Investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar kita lakukan selain investasi di saham, Pak. Apa ada investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar? Oh ya ada. Ya, tadi ya kan hasil riset menunjukkan bahwa sebetulnya investasi di sektor real bisa lebih tinggi, tapi risikonya semakin tinggi. Ya. Jadi ada, ya. Salah satu hasil riset tadi kan sektor real. Artinya ketika Anda membuka usaha sendiri, itu bisa memberi peluang keuntungan lebih besar sesungguhnya ketimbang membeli saham. Tapi ya dari sisi waktu, profesionalitas, ya, modal, adik-adik semua harus perhitungkan semua. Dan jarang sekali ya orang yang memulai usaha itu langsung sukses. Harus sebetulnya orang yang sudah sukses itu ya biasanya mengalami masalah berkali-kali. Nah, apa keuntungan dari saham? Saham ini perusahaannya sudah steady, ya. Sudah jalan, ya. Sudah besar, modalnya sudah ada. Kita hanya berinvestasi saja. Waktu tidak perlu lagi kita mengurusnya secara langsung kalau kita berinvestasi di sektor real. Jadi sebetulnya begini ya, kalau Anda punya prospek di sektor real yang bagus, Anda punya waktu untuk mengelolanya, Anda punya modal yang cukup, Anda punya pengetahuan untuk mengelola yang bagus, saya kira investasi di sektor real lebih bagus. Tetapi ketika Anda punya kendala waktu, ya, modal dan segala macam, Anda tidak punya pengalaman mengelola usaha dengan baik, ya saya kira saham menjadi alternatif yang lebih moderat. Nah, kalau yang lebih aman lagi, ketika Anda nggak mau repot-repot, ya, melihat tren harga saham, melihat indikator ini, indikator itu, segala macam, Anda serahkan saja
ke manajer investasi namanya reksadana. Ya, reksadana. Nah, jadi reksadana tentu keuntungan profit return-nya lebih rendah dari saham. Kenapa? Karena Anda berbagi hasil dengan manajer investasi atau perusahaan investasi. Ya, artinya Anda sharing profit dari hasil kelola, ya, kelola dari dana investasi yang Anda tanamkan pada perusahaan yang menjalankan uang Anda atau manajer investasi. Nah, turun lagi, apalagi di bawah reksadana itu biasanya obligasi. Obligasi itu biasanya surat utang ya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di bawah itu lagi ya giro dan deposito, di bawah lagi itu tabungan. Nah, intinya semakin rendah resiko dari sebuah investasi yang dijalankan, tentu return yang diharapkan akan semakin kecil. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi dalam berinvestasi saham itu kan ada dua tipe sebetulnya. Satu investor, satu trader ya. Kalau trader itu lebih mengambil keuntungan dari proses selling price ya. Jadi dari proses harga jual dan selisih dari harga jual dan harga beli setiap waktu. Tapi kalau seorang investor tentu lebih pada prospek perusahaan ke depan, yaitu dari dividen yang diharapkan dan pertumbuhan harga yang akan berjalan secara periodik dari tahun ke tahun. Jadi mindset seorang investor di saham itu juga ada dua ya. Satu, mindset sebagai trader lebih ke faktor spekulasi. Kedua, sebagai investor murni yaitu lebih pada dividen dan tingkat harga dalam jangka panjang. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Ya, semoga puas lah ya jawaban. Kalau enggak puas ya silakan baca referensi ya. Masih ada dua lagi Pak di room chat. Ya, silakan. Apa? Bentar ya Pak. Pertanyaan dari Randy Arianto. Izin bertanya Pak, apakah ada investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar yang kita lakukan selain investasi di saham Pak? Iya Pak. Ya, itu saya kira sudah saya jawab barusan ya. Ada banyak ya. Iya. Lagi dari Japar Sadik. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai aplikasi investasi yang marak pada saat ini? Contohnya yang sedang beredarnya afiliator yang membuat konten-konten yang ingin mengajak masyarakat tentang menghasilkan uang dengan cepat seperti trading pada aplikasi seperti binary option dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Iya, ya. Makanya sebelum kita memilih skema investasi itu kita harus membekali diri kita dengan knowledge dan skill ya. Jadi kita tidak boleh memulai sebuah investasi itu tanpa pengetahuan ya. Itu namanya berjudi. Jadi beda investasi itu dengan judi itu ya. Kalau judi itu tanpa analisis ya. Tanpa analisis karena dia berdasarkan gambling. Ya. Ya, tapi kalau seseorang yang sudah dibekali dengan literasi yang baik tentang investasi yang akan dia jalankan, kemudian dia bisa ya memiliki knowledge dan skill yang bagus, tentu dia bisa meminimalisir risiko. Ya, artinya dia bisa memanage risiko yang akan dia hadapi. Sehingga ya tingkat keuntungan yang dia dapat sepadan dengan nilai investasi yang dia investasikan. Nah, terkait dengan banyaknya instrumen investasi yang beredar di masyarakat seiring dengan perubahan teknologi informasi, ya saya kira kita harus arif dan bijaksana. Sebelum melakukan investasi di bidang hal-hal tersebut, kita harus punya knowledge, ya, literasi atau pengetahuan dan skill terhadap bidang yang akan kita tekuni tersebut. Jadi maksud saya, ya, jangan kita hanya melihat ya keuntungan yang ditawarkan begitu besar, karena di balik keuntungan yang besar tentu berbanding lurus dengan resiko. Ya, resiko. Maka ya seorang investor yang bijak adalah
seseorang yang berinvestasi tidak hanya berorientasi pada tingkat keuntungan saja, tapi juga bagaimana memanage resiko dengan baik. Jadi maksud saya jangan sporadis ya. Tidak boleh berinvestasi secara sporadis, mentang-mentang sesuatu menjanjikan keuntungan yang besar, ya, tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap bidang investasi yang akan dijalankan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan banyak alternatif investasi yang ada seiring dengan teknologi yang berkembang, tapi lagi-lagi pesan saya tentu kita harus membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan terhadap bidang tersebut supaya bisa mengendalikan risiko di samping dengan mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal. Ada lagi sih, Azza? Ini terakhir nih, Pak. Iya. Dari Siti Muslika. Apa Siti. tips untuk pemula yang belum berpengalaman dalam investasi jangka panjang? Sekian, terima kasih, Pak. Iya, ya saya susah juga tip ya. Tip di bidang apa? Artinya kalau di bidang saham, kalau mau investasi di saham ya, pertama kita harus tahu ya, minimal kita punya kemampuan analisis fundamental ya. Karena tadi disebutkan investasi jangka panjang, berarti kita harus punya kemampuan menganalisis indikator-indikator fundamental seperti kinerja perusahaan ya. Kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun kinerja manajemennya ya. Terus nilai harga saham tersebut ya. Tapi kalau kita ingin berinvestasi saham dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek tentu kita harus menguasai aspek-aspek teknikal ya. Aspek-aspek teknikal. Ya salah satunya ya kita mempelajari tentang analisis teknikal dan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat tren pergerakan harga saham ya. Ya jadi biasanya kalau kita ingin menjadi investor saham jangka pendek yang kerjaannya adalah jual beli dalam waktu menit, jam dan hari, maka kemampuan teknikal lebih diutamakan, harus diperkuat. Ya. Tapi kalau kita berinvestasi di saham untuk jangka panjang, maka kemampuan fundamental terhadap analisis kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan maupun kinerja manajemen dan prospek perusahaan di masa depan itu harus diutamakan. Ya, tetapi kalau kita tidak banyak punya kemampuan untuk itu, ya sebaiknya kita berinvestasi di reksadana saja. Ya, artinya kita memilih manajemen investasi yang kita percayakan untuk mengelola dana kita. Ya, contohnya misalnya di Sinarmas kita investasi ini, investasi itu ya. Kita investasi reksadana di misalnya di Sinarmas atau di segala macam perusahaan. Itu lebih aman ya, tetapi tentu return-nya berbagi. Kalau return-nya berbagi tentu lebih rendah dari saham, tapi tingkat resiko menjadi lebih ringan karena kita di backup oleh manajemen investasi yang profesional. Nah, tinggal kita memilih mana manajemen atau manajer investasi atau perusahaan investasi yang betul-betul bonafide ya. Tinggal kita memilih ya. Terus kalau kita ingin aman sekali ya, tidak ada resiko ya silakan tabungan saja atau deposito saja atau giro saja. Ya, tetapi dengan return yang sangat rendah. Tapi saran saya hari ini tentu sesuai dengan slide saya adalah ke saham. Ya, bukan karena saya menganak emaskan saham, tapi saham menurut saya memang di samping memberikan return yang tinggi, juga kalau kita dibekali dengan kemampuan knowledge dan skill yang baik, tentu kita bisa mendapatkan keuntungan yang juga tinggi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa instrumen ya investasi yang bisa kita pilih ya. Ya ingat ya, kalau buka usaha sendiri tentu harus modal besar, tapi kalau dengan saham cukup dengan 100.000. Tapi kalau 100.000 ya keuntungannya juga kecil ya. Ya namanya kalau
apa ya? Kalau pengorbanan besar, tentu returnnya besar itu ya, itu sangat prinsip dalam ekonomi ya. Nggak ada, jangan ada lagi prinsip ekonomi itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu nggak ada dalam ekonomi, itu nggak wujud itu ya. Itu namanya bukan prinsip ekonomi, tapi prinsip maling itu ya. Kalau maling ya modal obeng bisa untung sebesar-besarnya ya. Jadi yang ada prinsip ekonomi itu dengan modal yang apa ya, yang proporsional ya, mendapatkan keuntungan yang proporsional. Nah, itu baru prinsip ekonomi. Tapi kalau modal sekecil-kecilnya mendapat untung sebesar-besarnya, itu prinsip maling ya. Kerjaan kita nipu nanti ya. Kerjaan kita nipu, bukan kerjaan usaha. Ya, karena modal kecil, sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya ya. Nah, kalau biasanya maling motor itu hanya kunci T modalnya ya dapat untung besar ya. Ya. Jadi prinsip ekonomi itu harus kita rubah ya. Nggak lagi kayak seperti dulu ya, bahwa modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Di zaman sekarang nggak ada. Ya, nggak ada. Mana ada usaha yang modal kecil untung sebesar-besarnya, nggak ada. Ya, oke? Oke, Pak. Oke, Erinda. Baik, mungkin cuma itu Pak yang ada pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pembacaan doa saja ya, langsung dipimpin oleh Saudara Sapar. Kepada Bang Sapar, disilahkan. Si Erinda, sebelum doa saya ingin menyampaikan sedikit saya. Iya Pak. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada terutama Ibu Pak Prodi dan Pak Sekretaris Prodi yang telah menggagas acara ini. Saya kira ini harus dipertahankan, bukan saja karena ini adalah salah satu dari indikator penilaian akreditasi, tapi ini adalah saya anggap adalah apa ya, kegiatan ilmiah yang bermanfaat. Kedua, saya juga terima kasih kepada ketua tim kantin ya, sekretaris dan seluruh ya mahasiswa MKS yang mensupport ini semua ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini ada manfaatnya ya, dan mendapat ridho yang Maha Kuasa. Mungkin itu sebelum baca doa saya ucapkan terima kasih. Ya, saya serahkan kepada Erinda. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Bang Sapar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, itu materinya udah saya share ya, lagi proses ya. Iya Pak. Di chat ya. Di chat. Ya, semoga ada yang bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara Kantin Manajemen Keuangan Syariah Jilid 9. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Nopi yang telah memberikan kita semua ilmu. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini bermanfaat untuk kami semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Ya Pak. Erin, baik. Sebelum ditutup Erin ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Pak Novi. Kami dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah ini mewakili Ibu Ebni, Pak. Ini Ibu kebetulan sudah join ke Zoom Fakultas. Iya. Kami mengucapkan banyak sangat terima kasih sekali kepada Bapak yang telah hari ini bersedia menjadi pemateri. Alhamdulillah setelah selesai acara ini, ya kami tahu dengan kesibukan Bapak sebagai Ketua SPI, tapi masih bisa dan sangat-sangat bisa sekali meluangkan waktunya dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas itu semua, Pak. Dan ini Pak, terkait kajian ini, kita biasanya setelah diskusi seperti ini, kita ada kuis Pak, ada kuis yang kuisnya ini sebenarnya tidak terlepas dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah itu udah kami kirim link kuisnya kepada teman-teman, silahkan diklik itu di kolom chat, ada kuis yang bisa diikuti dan ada hadiah pulsa bagi 2 orang pemenang. Baik, sekali lagi kepada Bapak Dr. Novi Mopiarto SME, kami ucapkan terima kasih Pak ilmunya. Iya, sama-sama Ibu Ebni, Pak Ahmad Syahrizal, ya Erinda, Erinda sebagai moderator, ya, dan semuanya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Erin, mau ditutup? Iya Pak, bentar Pak. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit quotes dari saya, harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah Ibu di sini. Iya, tadi itu tiba-tiba terputus. Ya, makasih ya mahasiswa. Alhamdulillah ya Pak Riza, hari ini tadi udah nyampe 100. Jadi semoga tetap dipertahankan semangatnya ya. Sebenarnya lebih ke 100. Iya, lebih. Tadi ada siapa? Ibu Lia. Pak, udah penuh Zoom-nya katanya. Iya, Zoom-nya udah habis premium 100 lebihnya. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, semangat semuanya. Terima kasih. Ibu juga sambil rapat. Oke, live meeting ya Pak Riza ya. Kita lanjut rapat yang lain lagi. Ya. Oh iya, ini teman-teman di MKS. Kita ini ya kampus WFH ya sampai hari Rabu ya. Kamis baru mulai bisa pelayanan. Kak. Ya. Oke, nanti pemenangnya kirim ke Bapak ya, Azah, Erin. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.